Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ciara Alicia Vina Putri dari kelas 01 SAKP 014 dengan NIM 241011201430. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Vinka Rahman dengan NIM 241011201774 dari kelas 01 SAKP 014 dari Prodi Akuntansi semester 1. Perkenalkan, saya Safiga Naila Putri dengan nomor NIM 241011201424. Pada kesempatan kali ini, izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai materi limit fungsi dan diferensial fungsi sederhana. Yang pertama ada pengertian limit. Limit dalam matematika adalah konsep yang digunakan untuk menggambarkan nilai yang dicapai oleh suatu fungsi atau urutan saat input atau indeks mendekati suatu nilai tertentu. Limit dibagi menjadi 3, yaitu limit fungsi, limit tahingga, dan limit urutan. Contoh pengerjaan pertama, di sini ada soal limit, yaitu ketika X mendekati 1, kita mencari nilai dari X pangkat 2 di min 9X lalu ditambah 10X. Cara pengerjaannya itu dengan menukar X dengan angka 1. Langkah pertama, kita substitusi nilai X sama dengan 1 langsung ke fungsi, karena fungsi ini merupakan polinomial sehingga kontinu di semua nilai X. Kita masukkan X sama dengan 1 ke dalam ekspresi X pangkat 2 min 9X ditambah 10. Substitusikan menjadi 1 pangkat 2 min 9 dikali 1 ditambah 10. Lalu kita hitung satu persatu yang hasilnya itu adalah 2. Jadi nilai limitnya adalah 2. Saya akan menjelaskan soal nomor 2 dengan soal lim X menuju 3, X kuadrat plus 4X min 3 per X min 1. Maka kita tinggal mengganti X dengan angka 3. Jadi 3 kuadrat plus 4 kali 3 min 3 per 3 min 1. Maka 9 ditambah 12 min 3 per 2. Hasilnya 18 per 2. Maka hasil akhirnya adalah 9. Soal selanjutnya yaitu lim X menuju Pi cos X sama dengan Pi adalah 180. Maka cos 180 sama dengan min 1. Maka hasil akhirnya adalah min 1. Selanjutnya soal nomor 3 yaitu limit tahingga. Limit tahingga mempunyai rumus, salah satunya akar AX kuadrat plus BX plus C min akar PX kuadrat plus 2X plus R. Jadi kalau A-nya sama, maka hasilnya A sama dengan P. Contoh soalnya, lim X menuju tahingga akar 4X kuadrat plus 7X plus 1 min akar 4X kuadrat plus 5X plus 2. Jadi di sini A-nya sama dengan 4 dan P-nya sama dengan 4. 7 sama dengan B, 5 sama dengan Q. Maka hasilnya 7 min 5 per 2 akar 4 sama dengan 2 per 2 kali 2 sama dengan 2 per 4. Maka hasilnya adalah 2 per 4. Jadi di sini terdapat definisi diferensial atau turunan. Jadi definisi dari diferensial adalah penurunan dari besaran atau suatu fungsi yang berubah akibat perubahan nilai input. Maksudnya gimana sih? Jadi di sini adalah ada sebuah fungsi di mana kita akan menurunkan fungsi tersebut menjadi bentuk turunannya. Nah, bentuk umum atau rumusnya yaitu y sama dengan ax pangkat n, di mana dy per dx sama dengan y turunan pertama sama dengan n dikali a dikali x pangkat n min 2. Nah, selanjutnya ini adalah kaidah-kaidah dari diferensial. Terdapat 5 kaidah-kaidah dari diferensial, yaitu yang pertama, diferensial konstanta. Jadi, jika Y sama dengan K, di mana K adalah konstanta, maka turunan pertama dari Y sama dengan dy per dx sama dengan 0. Contohnya, misalnya kita dapat fungsi Y sama dengan 5, maka turunan dari Y sama dengan 5 itu adalah Y sama dengan 0. Jadi jika terdapat nilai konstanta seperti 5, 1, 2 atau nilai angka tanpa variabel, maka nilainya itu adalah 0. Selanjutnya adalah diferensial berbentuk pangkat.
Jadi jika Y sama dengan X turunan, jika X pangkat N, di mana N adalah konstanta, maka nilai turunan dari turunan pertama dari Y sama dengan dy per dx sama dengan N dikali X pangkat N min 1. Contohnya misal terdapat fungsi Y sama dengan X pangkat 3, maka turunan pertama dari Y adalah 3X pangkat 3 dikurang 1. Jadi hasil turunan dari Y adalah 3X pangkat 2. Jadi nilai pangkatnya ini kita kalikan ke depan, jadi menghasilkan 3X, lalu pangkatnya kita kurangkan 1, menjadi menghasilkan 3. Oke. Selanjutnya ada kaidah ketiga, yaitu diferensial penjumlahan atau pengurangan fungsi. Jadi, jika Y sama dengan U plus V, di mana U sama dengan Gx dan V sama dengan Hx, maka turunan pertama dari Y tersebut sama dengan dy per dx sama dengan du per dx plus dv per dx. Atau, secara singkatnya, turunan dari Y itu adalah Y turunan pertama sama dengan U turunan pertama plus V turunan pertama. Oke, biar lebih jelasnya kita ke contoh. Jadi terdapat fungsi Y sama dengan 4X pangkat 2 plus X pangkat 3. Lalu turunannya menjadi 8X plus 3X pangkat 2. Nah, jadi pada turunan ini nilai U sama dengan 4X pangkat 2 dan nilai turunan pertama U itu 8X dan nilai V sama dengan X pangkat 3 dan turunan pertama dari V itu 3X pangkat 2. Selanjutnya, kaidah keempat yaitu diferensial perkalian fungsi. Jika Y sama dengan U kali V, di mana U sama dengan Gx dan V sama dengan Hx, maka turunan pertama dari Y adalah sama dengan dy per dx sama dengan U kali dv per dx plus V kali du per dx. Atau lebih singkatnya, Y turunan pertama sama dengan UV, turunan pertama dari UV plus turunan pertama dari VU. Contohnya, misalnya terdapat fungsi Y sama dengan dalam kurung 4X pangkat 2 tutup kurung bawah kurung X pangkat 3 tutup kurung. Maka turunan pertamanya 4X pangkat 2 dikali 3X pangkat 2 plus X pangkat 3 dikali 8X sama dengan 12X pangkat 4 plus 8X pangkat 4. Jadi nilai turunan pertama dari Y adalah 20X pangkat 4. Seperti itu. Selanjutnya, kaidah kelima, diferensial pembagian fungsi. Jika Y sama dengan U per V, di mana U sama dengan Gx dan V sama dengan Hx, maka turunan pertama dari Y sama dengan dy per dx sama dengan V dikali du per dx dikurang U dikali dv per dx per dibagi lagi dengan V kuadrat. Atau lebih singkatnya, turunan pertama Y sama dengan turunan pertama VU dikurang turunan pertama UV per atau dibagi dengan V kuadrat. Selanjutnya kita ke contoh. Contoh terdapat fungsi Y sama dengan 4X pangkat 2 per X pangkat 3. Maka turunan pertamanya dalam kurung X pangkat 3 dikali 8X dikurang dengan 4X pangkat 2 dikali dengan 3X pangkat 2 menghasilkan 8X pangkat 4 dikurang 2X pangkat 4 per X pangkat 6 menghasilkan min 4X pangkat 4 per X pangkat 6 sama dengan min 4 per X kuadrat. Jadi hasil dari nilai turunan pertama dari Y tersebut adalah sama dengan min 4X pangkat 2. Ya, hubungan fungsi dengan derivatifnya dengan rumus Y sama dengan AX pangkat N sama dengan N dikali A dikali X pangkat N dikurang 1. Nah, suatu turunan dapat diturunkan lagi dan hasil dari turunannya masih bisa diturunkan lagi. Nah, contohnya adalah misalnya turunan pertama dengan lambang Y dengan kutip 1 di atas, dy per dx sama dengan dfx per dx. Nah, bisa diturunkan lagi menjadi turunan kedua, yaitu dengan d pangkat 2 y per dx pangkat 2 sama dengan d pangkat 2 fx per dx pangkat 2. Bisa diturunkan kembali menjadi keturunan ketiga dengan d pangkat 3 y per dx pangkat 3 sama dengan d pangkat 3 fx per dx pangkat 3. Nah, selanjutnya itu adalah turunan n. N ini bisa diisi berarti lebih dari 3, bisa 4, 5, 6, 10, dan lain-lainnya. Nah, untuk turunan ke N ini ditulis dengan D pangkat N
ny per dx pangkat n sama dengan dn d pangkat n fx per dx pangkat n. Selanjutnya adalah contoh soal. Terdapat fungsi y sama dengan x pangkat 3 dikurang 4x pangkat 2 plus 5x dikurang 7. Turunan pertama dari fungsi ini jadi sama dengan dy per dx sama dengan 3x pangkat 2 dikurang 8x plus 5. Turunan selanjutnya itu turunan kedua terdapat 6x min 8, turunan ketiganya terdapat 6, dan turunan keempat atau selanjutnya terdapat nilai 0. Karena nilai 6 ini konstanta, maka menghasilkan nilai 0. Selanjutnya, contoh soal fungsi naik turun. Terdapat fungsi y sama dengan 1/3 x pangkat 3 dikurang 4x pangkat 2 plus 12x min 5. Pertanyaannya, apabila nilai x sama dengan 3, x sama dengan 6, x sama dengan 7, apakah fungsi tersebut naik atau turun? Selanjutnya, mari kita turunkan soal fungsi tersebut. Turunan pertama dari y adalah sama dengan x pangkat 2 min 8x plus 12. Nah, selanjutnya kita substitusikan nilai x 3 ke dalam turunan pertama dari fungsi. Nah, berarti kita akan menulis 3 pangkat 2 min 8 kali 3 plus 12 sama dengan 9 dikurang 24 plus 12 sama dengan min 3. Jadi ketika nilai kurang dari 0 atau minus, maka fx menurun. Selanjutnya, pada fungsi x6, masukkan nilai x ke dalam fungsi turunan pertama menjadi 6 pangkat 2 min 8 kali 6 plus 12 sama dengan 36 dikurang 45 plus 12, maka hasilnya akan menjadi 0. Selanjutnya kita substitusikan nilai x sama dengan 7, maka nilai turunan pertama dari y tersebut adalah 7 pangkat 2 min 8 kali 7 plus 12 sama dengan 49 dikurang 56 plus 12 sama dengan 5. Jadi karena nilainya lebih besar daripada 0, maka nilai fx naik. Selanjutnya, pada nilai x sama dengan 6 di fungsi y, turunan pertama sama dengan x pangkat 2 min 8x plus 12 sama dengan 0. Berarti y sama dengan fx berada di titik ekstrim. Nah, titik ekstrim itu nilainya 0 dan terdapat pada nilai minimum. Jadi titik ekstrim pada fungsi y turunan pertama x pangkat 2 min 8x plus 12 itu terdapat pada nilai 6. Itu adalah titik ekstrim parabolik. Nah, terdapat fungsi y sama dengan x pangkat 2 min 8x plus 12. Nah, pada fungsi ini adalah fungsi parabolik atau sama dengan pangkat 2. Nah, selanjutnya kita turunkan menjadi turunan pertama menjadi 2x min 8 dan turunan kedua menjadi nilai 2. Nah, pada turunan pertama ini disebut dengan fungsi linier dan pada turunan kedua kita sebut dengan hasil nilai konstanta. Nah, parabola y sama dengan fx mencapai titik ekstrim pada nilai y turunan kedua sama dengan 0. Jika turunan kedua kurang dari 0, maka bentuk parabolanya terbuka ke atas, titik ekstrimnya adalah titik maksimum. Dan jika turunan kedua lebih besar daripada 0, maka bentuk parabolanya terbuka ke atas, titik ekstrimnya adalah titik minimum. Selanjutnya, untuk mencari titik ekstrim paraboliknya. Nah, pada fungsi y sama dengan x pangkat 2 min 8x plus 12, jika x-nya kita ubah menjadi 0, maka pada fungsi tersebut akan menghasilkan nilai y 12, dan jika nilai y kita ubah menjadi 0, maka akan menghasilkan nilai x sama dengan 6 dan x sama dengan 2. Nah, pada pengoperasiannya, kita masukkan ubah y menjadi 0 dan kita cari faktorisasi dari nilai x pangkat 2 min 8x plus 12. Di sini kita akan menemukan faktorisasi dari min 6 dan min 12. Maka akan menghasilkan x plus 6 dan x plus 2. Jadi titik y adalah 0,12 dan titik x adalah 6,0 dan 2,0. Nah, selanjutnya kita akan mencari titik ekstrim parabolik. Titik ekstrim parabolik kita akan menggunakan rumus x sama dengan min b plus 2a. Nah, di sini nilai b adalah min 8 dan nilai a adalah 1. Nah, selanjutnya kita ubah nilai b dan a tersebut sama dengan min kali dengan min 8 per 2 kali 1 sama dengan 8 per 2 menghasilkan 4. Selanjutnya kita substitusikan nilai 4 tersebut pada fungsi menjadi y sama dengan 4 pangkat 2 min 8 kali 4 plus 12 sama dengan 16 dikurang 32 plus 12 sama dengan min 4. Jadi kita akan mendapatkan titik ekstrim parabolik yaitu 4, min 4. Nah, pada turunan pertama y sama dengan 2x min 8,
pada saat X sama dengan 0, maka akan mendapatkan nilai Y sama dengan min 8. Jadi kita akan mendapatkan titik 0, min 8. Dan pada saat nilai Y sama dengan 0, maka X sama dengan 4, kita akan mendapatkan nilai titik 4,0. Nah, jika pada fungsi Y turunan pertama, kita turunkan kembali menjadi turunan kedua, maka nilai dari turunan kedua tersebut sama dengan 2. Nah, selanjutnya adalah grafik dari kurva parabola. Nah, kita harus menyiapkan dulu sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama, kita tarik garis lurus dari nilai turunan kedua dari Y, itu sama dengan 2. Maka kita tarik garis titik 2 pada Y, kita tarik garis lurus, dan maka garis ini dimiliki oleh turunan kedua dari Y sama dengan 2. Selanjutnya, kita akan menarik garis lurus dari titik turunan pertama, yaitu 2x min 8. Kita tarik titik Y yang bernilai min 8, lalu kita sambungkan dengan titik X yang bernilai 4, maka pada garis pada titik 4,-8 akan terbentuk garis lurus ke atas yang dimiliki oleh turunan pertama sama dengan 2x min 8. Selanjutnya, karena nilai dari titik kurva parabolanya ini adalah plus, maka bentuk kurvanya itu tegak menghadap ke atas atau terbuka ke atas. Nah, untuk membentuk titik kurvanya, kita tarik dari titik 0,12, yaitu nilai Y. Kita tarik dari titik 12 pada sumbu Y, lalu kita sambungkan pada titik X yang bernilai 2. Lalu kita sambungkan lagi dengan titik ekstrim yang bernilai 4. Lalu karena nilainya plus, maka bentuk kurvanya itu terbuka ke atas. Maka kita tarik garis lurus lagi ke titik 6 pada sumbu X, maka akan terbentuklah bentuk garis parabola pada kurva yang berbentuk terbuka ke atas. Gitu. Berikut ini adalah bentuk kurva parabola atau grafik parabola dari fungsi Y sama dengan X pangkat 2 min 8X plus 12.